Ya, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Martinus Martin, Rifki Hari, dan saya sendiri Fakih Ahmad akan membahas crypto Ripple atau kode name XRP. Ya, Ripple. Pada tahun 2004, Ripple pertama kali muncul dengan nama Ripple Pay yang bertujuan untuk menyediakan transaksi keuangan yang aman dan cepat, tapi dengan biaya yang murah daripada jaringan pembayaran lainnya seperti Swift, MoneyGram, dan Western Union. Awalnya Ripple Pay hanya berfungsi untuk pembayaran online, tradisional, dan mata uang online. Tapi pada tahun 2012, perusahaan Ripple Labs mengambil alih Ripple Pay dan merubah sistemnya dengan merilis blockchain dan cryptocurrency mereka sendiri. Nah, ini ada ilustrasi apa sih yang mau dipecahkan oleh Ripple, masalah apa yang akan dipecahkan sama Ripple Pay itu, RippleNet itu sendiri. Jadi biasanya kita kalau mau mengirim dana dari bank A ke bank B, mereka itu belum tentu memiliki jaringan yang sama, apalagi kalau jangkauannya udah internasional. Nah, maka diperlukanlah bank-bank perantara ini agar bisa dana tersebut transfer dari bank A ke bank B, begitu sebaliknya. Nah, masalah tersebut ini membebankan pada customer dengan biaya fee yang mahal. Nah, seperti Western Union yang biayanya juga lumayan mahal untuk transfer secara internasional. Belum lagi jika bank tersebut tidak mensupport mata uang lain, contohnya seperti Jepang ke mata uang Zimbabwe. Ini hanya contoh ilustrasi saja. Mana kalau misalkan bank Jepang tidak mempunyai mata uang Zimbabwe, maka bank Jepang tersebut dikonvert ke dolar dan dolar tersebut dikonvert ke mata uang Zimbabwe tersebut, sehingga multiple convert yang membebani biaya fee tersebut. Nah, maka dari itu ini cara kerja Ripple. RippleNet adalah jaringan yang didasarkan pada seperangkat aturan yang dikenal dengan RTXP atau protokol transaksi Ripple. Jaringan terdiri dari komputer yang dikenal sebagai validator. Validator tersebut tersebar di seluruh dunia dan memaintain buku besar bersama tentang siapa yang memiliki apa. Validator sendiri ini memastikan setiap transaksi dikirim melalui jaringan mengikuti aturan RTXP. Siapapun dapat menjalankan validator dan memelihara jaringan Ripple sama seperti siapapun yang menjalankan node Bitcoin untuk memelihara jaringan Bitcoin. Tapi validator di sini itu harus mempunyai izin dari Ripple tersebut. Jadi tidak sembarangan kita menjadi validator, karena Ripple ini sifatnya tersentralisasi, tidak seperti Bitcoin atau Ethereum yang terdesentralisasi. Nah, ketika validator menerima transaksi untuk berkonsultasi dengan validator terpercaya lainnya, dan mereka memilih apakah transaksi tersebut valid atau tidak. Jika 80% atau lebih memilih itu valid, maka transaksi diperbarui di buku besar Ripple. Nah, perusahaan yang ingin mengakses jaringan Ripple dapat menggunakan gateway. Gateway-nya ini seperti pada ilustrasi sebelumnya. Tapi jadi Ripple pada dasarnya menawarkan bisnis alternatif dari sistem perbankan dengan biaya yang lebih murah. Nah, Ripple ini memasarkan XRP sebagai alternatif yang lebih cepat dan lebih murah untuk Bitcoin karena transaksi diselesaikan dalam hitungan detik. Sedangkan Bitcoin dia hampir 10-15 menit untuk menyelesaikan transaksi. Jaringan XRP dapat mencapai kecepatan ini karena infrastrukturnya terpusat atau tersentralisasi dan tidak menggunakan proof of work atau proof of stake yang digunakan Bitcoin ataupun Ethereum di setiap transaksinya. Nah, ini ilustrasinya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Martin untuk kelebihan Ripple, dampak, dan lain-lain. Selanjutnya saya Marinus Martin akan mempresentasikan mengenai kelebihan Ripple. Jadi di sini Ripple memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama adalah lebih cepat dan murah dalam melakukan transaksi dibandingkan cryptocurrency lainnya.
Dan juga yang kedua, dapat menangani jumlah transaksi yang lebih banyak daripada cryptocurrency yang lain. Kemudian, kelebihan terakhir yang kelompok saya temukan adalah digunakan oleh lembaga-lembaga keuangan besar. Sehingga untuk Ripple sendiri ini biasanya peraturan-peraturan yang akan mempengaruhi perkembangan cryptocurrency ini tidak akan mempengaruhi Ripple itu sendiri. Lalu di pojok kanan bawah ini terlihat kenaikan harga dari Ripple ini, itu dilihat pada di akhir November mengalami kenaikan. Hal ini disebabkan karena adanya kelebihan Ripple lain yang ditemukan, yaitu pada security-nya, sehingga akhirnya banyak orang yang mulai untuk memasukkan Ripple dalam pertukarannya. Kemudian berikut ini adalah kekurangan Ripple. Yang pertama, hanya digunakan oleh lembaga-lembaga keuangan yang besar. Jadi untuk kita sendiri penukarannya itu lebih sulit karena biasanya tidak banyak yang menyediakan. Lalu tidak ada mining atau penambangan, sehingga tidak dapat didistribusikan secara luas. Lalu untuk dapat menggunakan Ripple sendiri, di sini pertama-tama kita harus memperoleh XRP, yaitu adalah tokennya. Jadi di sini XRP ini bisa diperoleh dari biaya transaksi, namun biasanya tidak memudahkan kita sebagai usernya. Lalu dan biasanya pun ada beberapa website yang memberikan token XRP ini secara gratis seperti Coil, di mana kita biasanya yang mendaftar pada Coil ini akan diminta untuk membuat sebuah konten, dan nantinya melalui konten-konten yang sudah kita buat akan diberi token XRP. Lalu setelah kita mempunyai token XRP, selanjutnya adalah menggunakan XRP ini. Namun karena XRP ini tidak diterima secara luas, kita akan lebih mudah jika kita menukarnya melalui bentuk uang tunai seperti melalui aplikasi ORX, kemudian Revolut, Uphold, dan lain-lain. Baik untuk kita sebagai user maupun untuk merchant dan developernya. Perkenalkan, nama saya Rifki Ari Putranto dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang implementasi Ripple XRP. Nah, Ripple XRP ini sebenarnya jarang digunakan untuk membayar sebuah misalnya produk komersial seperti Bitcoin, kan biasanya digunakan untuk membeli sesuatu. Nah, kalau XRP ini tidak. Nah, Ripple ini biasa digunakan untuk mentransfer currency lain atau suatu komoditas seperti emas atau minyak bumi melalui Ripple Network. Setiap kali uang atau aset ditransfer oleh bank yang menggunakan Ripple Network, maka biayanya akan dipotong dari XRP akun banknya itu sendiri. Nah, bisa dibilang XRP ini adalah bahan bakar dari mesin yang melakukan transfer ini. Nah, kenapa sih XRP ini merupakan cryptocurrency keempat paling besar di dunia? Nah, Ripple Payment System ini lebih populer digunakan pada bank. Nah, RippleNet bekerja sama dengan lebih dari 200 institusi finansial pada lebih dari 40 negara dan menawarkan fasilitas untuk transfer antar negara. Nah, transfer antar negara ini akan memakan waktu yang lebih sedikit dan biaya yang lebih sedikit bila menggunakan XRP ini. Selanjutnya dampak Ripple. Nah, kan pada masa modern ini institusi finansial ini mayoritas masih memakai teknologi yang digunakan dari tahun 1970-an untuk masalah pembayaran, misalnya transaksi atau transfer antar negara. Nah, transaksi yang dilakukan antar negara ini memakan banyak waktu dan biaya karena transaksi tersebut harus melalui pemerintah yang akan meminta biaya pajak yang cukup besar. Nah, dampak dari Ripple XRP ini pada bidang finansial bisa dibilang cukup besar apabila XRP dipakai mayoritas institusi finansial. Nah, XRP ini dapat mempercepat proses transaksi
dan mengurangi biaya pengiriman, bahkan sampai miliaran dolar. Nah, selanjutnya ada referensi yang dipakai untuk membuat presentasi ini. Nah, sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.